Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang paket atau rangkaian dalam tugas besar saya dari kelompok 4, yang dimana judul dari proyek atau tugas besar dari pneumatik dan hidrolik kami adalah pembuatan pelipat baju otomatis dengan tiga sistem silinder dan menggunakan program PLC Mitsubishi. Nah, di sini untuk bahan material yang digunakan adalah triplek yang cukup tebal, dan di sini ada tempat bajunya diletakkan. Di sini untuk materialnya kami beli di toko online yang sudah jadi. Untuk penambahannya di sini kami membuat bolongan di bagian tripleknya, di mana ini untuk silinder yang kedua bergerak. Di sini ada penjepit dari silindernya, dan di sini untuk bearingnya dia rotasi, jadi dia ketika turun atau naik dia ada seperti rotasi atau putarannya bisa full atau maksimal. Jadi di sini untuk penjepitnya kami pakai baut 6 mm, dan untuk baut yang penjepit dari rangkaian atau plastik ini bautnya 3 mm, lalu dijepit. Dan di sebelah kanan ini juga sama, dan ini adalah silinder yang pertama hidup. Ini juga sama untuk bautnya, yang atas 6 mm dan untuk bagian ini 3 mm. Dan untuk bahan ini yang menempel di sini adalah potongan dari triplek bawah atau base-nya. Nah, untuk ini materialnya besi, lalu dipotong dan dibaut, dibolongi sekitar 3 mm sesuai dengan ukuran bautnya. Dan untuk tampilan atasnya, ini di sini ada proximity sensor, jadi si bajunya nanti akan diletakkan di bagian atas ini. Di sensor ini membaca benda yang ada di atas ini sekitar 5 detik. Jadi ketika bendanya ini 5 detik dibaca oleh sensornya sesuai dengan leader atau program dari aplikasinya, PLC-nya, silinder yang pertama hidup. Nah, hidupnya ini dia ada saluran dari anginnya. Ini untuk setting anginnya. Untuk ini angin masuk dan ini angin yang keluar. Jadi angin yang masuk dia nanti masuk ke jalur bagian A. Dan ini adalah fitting settingnya. Nah, di sini nanti bisa diatur untuk keluaran atau masukan airnya, anginnya sesuai dengan keinginan kita. Jadi ketika kami membuatnya kemarin, untuk pendorongannya cukup kuat namun tidak terlalu kuat juga, dan untuk penurunan perlahan, tidak langsung kuat, karena ketika kuat itu akan bisa merusak base dari bawah triplek ini. Nah, lanjut di bagian valve-nya ini ada tiga valve untuk mengatur valve silinder pertama, dan valve yang ujung adalah untuk mengatur silinder yang kedua, dan valve yang ketiga mengatur silinder yang terakhir atau silinder yang ketiga. Sini untuk material dari bahan selangnya tebal.
untuk pembeliannya di online. Dan untuk kayu yang ini adalah beroti sisa dari bangunan-bangunan yang kami ambil, yang kami minta. Dan pada bagian sebelah kiri juga sama seperti sebagian sebelah kanan. Sini untuk bautnya itu 6 mm. Sini ada 2 baut untuk menjepit. Nah, di sini untuk bagian silinder yang kedua juga ada settingannya buat mengatur anginnya. Ini dia valve-nya. Ini ada pin I2C atau pin sinyalnya dan pin dari groundnya. Jadi dia pin groundnya ini ada yang warna biru dan pin putih ini adalah jalur sinyalnya. Nah, nanti dia masuk di sini ada dua jalur buat anginnya. Kenapa ini pakai 2? Karena anginnya biar bisa dibagi. Ini dia kabel groundnya kami satuin biar tidak terlalu bingung nantinya ketika merangkai. Ini juga kami kasih penjepit pakai pin dari valve-nya. Jadi kebetulan untuk PLC-nya kami sudah lepas dan ini juga dijepit. Dan material ini buat penahan dari valve atau penahan mejanya biar tidak goyang juga. Ini pakai beroti atau bisa dipanggil bahan material bangunan. Ini kabel-kabelnya, kabel groundnya nyambung ke step down. Step downnya ini di bagian bawah kami buat. Dan ini juga materialnya saya buat sedemikian rupa. Untuk materialnya triplek, nggak terlalu tebal juga karena hanya menahan di bagian PLC-nya aja. Ini dia kabel-kabel dari saklar. Ini kabel proximity yang menyambung. Ini kabel buat groundingnya. Dan ini adalah jack buat adaptor 12 portnya. Jadi dia masuk nantinya masuk ke bagian ground, sini bagian ground dan sini bagian 12 portnya. Nah, lanjut. Ini bagian on. Jadi ketika leadernya hidup di program, kita tombol yang ditekan pertama adalah bagian yang hijau, lalu masuk baju untuk menghitung delaynya tadi 5 detik, lalu di silinder yang pertama mendorong, lalu menarik secara perlahan. Ini posisi baju masih menahan, lalu dan terlipat setengah baju. Kedua melipat bajunya, kembali. Ini untuk delaynya sekitar 0,8 atau hampir 1 detik. Lalu masuk dari delay hampir 1 detik tadi juga sama untuk melipatnya. Lalu ketika bajunya diambil dan masukkan baju kembali, sistemnya akan menghitung kembali, menghitung ulang. Nah, di bagian ini ada buzzer. Buzzer ini adalah indikator emergensinya. Jadi ketika tombol merahnya ditekan, buzzer berbunyi, sistem semua rangkaian listrik mati. Karena ini tombol yang biasanya ketika ada sistem yang membuat kecelakaan kerja seperti aliran anginnya yang terlalu keras bisa membuat luka ataupun sistemnya tidak berjalan optimal, itu bisa dengan emergensi. Ada indikator buzzernya. Dan ini yang biru ini adalah saluran angin masuk dari kompresornya. Jadi nanti selang dari kompresor dimasukin ke sini, lalu masuk ke bagian bawah tadi untuk menjalankan 3 silinder ini dengan sedemikian rupa. Jadi untuk mekanikal dari
sistem ini yang kebetulan saya yang merakit mekanikannya. Jadi ini saya ukur sedemikian rupa gimana caranya biar sistem ini presisi dan akurasinya yang pas sehingga hasil dari bajunya maksimal. Berikut nanti saya akan menampilkan video rekaman dari hasil akhirnya, hasil dari running projectnya. Mungkin sekian dari penjelasan project tentang rangkaian bahkan bucket dari sistem ini. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau tata bahasa. Terima kasih.